Apa sih keputusan yang bikin bisa nikah muda? Ya keputusannya saya kayak zina. Yang namanya ya kan pasti orang yang pertama nikah muda itu pasti itu alasannya ditanya. Itu ya tidak mau membuat malu orang tua lah. Betul. Jadi saya duduk di pinggir teras, duduk di pinggir teras sambil kayak gini duduk saya itu. Kayak gini duduk nunduk. Jadi teman-teman lewat. Sudah memang ada jiwa pramukanya, Iya. ada. Hanya saja memang mungkin secara fisik beliau belum Ya, begitu masih mampu. lemah lah. Ya. Dokter yang ngobatin saya itu ngomong pas saya sudah sembuh kan. Pas saya datang lagi, kukira kamu itu yang dikuburkan kemarin di kubur muslimin itu katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita berada di salah satu areal pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Darus Saadah, bersama alumninya juga dan juga salah satu pegawai sebagai tata usaha di Madrasah Aliyah ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas-bahas tentang beberapa hal dengan salah satu habaib, ya, dzurriyyat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini menjadi sebuah tamu spesial di podcast saya hari ini, yaitu podcast Jerry Muhammad. Kita akan bincang-bincang sesuai dengan judul, yaitu nikah muda. Ya, nikah muda ini adalah fenomena yang memang terkadang disalahartikan, tapi juga menjadi suatu hal yang perlu kita bahas. Karena tidak banyak orang yang mengetahui bagaimana sesudah dan sebelumnya menikah. Apalagi menikah itu adalah sebuah jenjang yang hidup baru kata orang, atau menempuh hidup baru. Iya. Nah, hari ini saya menghadirkan orang yang langsung merasakan bagaimana itu sebuah ibadah dalam bentuk pernikahan. Walaupun memang di judul kita buat nikah muda. Selamat datang, Bib. Selamat juga, Kak. Boleh perkenalkan dulu mungkin? Oke, boleh. Nama saya, nama asli Sayyid Muhammad Al-Farizi, bin Yusuf Al-Habsi. Nah, jadi beliau ini adalah keturunan Rasulullah SAW dan dengan pamnya ya? Dengan pam Al-Habsi. Al-Habsi. Oke. Nah, jadi untuk lebih lanjut kita pengen tanya-tanya sama Habib. Salah satunya ini, apa sih keputusan yang bikin bisa nikah muda? Ya, keputusannya saya kayak kenapa bisa mengambil keputusan untuk nikah muda. Satu, yang pertama pasti alasan orang-orang nikah muda itu pasti untuk menjauhi zina. Yang namanya ya kan pasti orang yang pertama nikah muda itu pasti itu alasannya ditanya. Yang kedua, alasan saya itu ya tidak mau membuat malu orang tua lah. Tidak mau membuat malu orang tua, karena kita kan ya saya kan selain habaib kan sering juga dilihat orang ikut bermajelis di Sangkulirang kan, ikut ibaratkannya apa di dalam keagamaan. Dan enggak enak lah kita ibaratkannya kan pacaran lama-lama, ya kan pacaran lama-lama lihat orang loh ini kan habib anak majelis, terus sering ikut di keagamaan, masa kayak gini kelakuannya kan ya, enak betul, kita betul, ya kan menghindari fitnah. Ya, menghindari fitnah masyarakat lah. Ya. Kita kan tahu masyarakat itu kan ya walaupun enggak tahu yang sebenarnya, dia ngomong-ngomongnya kan nggak sesuai keadaan, kenyataan. Mungkin kita niatnya lain, persepsi orang lain, yang lihat kita berbeda. Iya, berbeda ya. Itulah alasan saya, salah satu alasan saya untuk nikah muda. Mungkin ada desakan orang tua, Bib? Atau dari calon istri dulu? Enggak. Untuk menikah muda ini, untuk menikah umur dini seperti saya dengan istri, memang sama-sama mau. Sama-sama. Untuk orang tua, ini unik Kak ceritanya. Nah, unik. Untuk kedua orang tua saya sebenarnya tidak setuju saya nikah muda. Oh gitu. Iya, orang tua saya itu tidak setuju kalau saya nikah muda. Kenapa? Alasan beliau, alasanlah ibu saya lah. Ibu saya yang terutama keras untuk melarang saya nikah muda. Alasannya satu, belum kuliah. Belum kuliah. Iya, belum selesai kuliah, belum selesai kuliah. Terus satu, kerjaan saya belum mapan. Nah, betul. Nah, jadi standar lah ya. Ya, standar lah. Ya. Orang tua saya kalau si Abah, almarhum Abah itu ibaratkannya orangnya ya kalau mau nikah. Silahkan. Ya, silahkan, kalau mau enggak. Tapi kemauan almarhum Abah itu ya kalau bisa luluskan kuliah dulu. Kalau maunya Abah gitu ya. Tapi kalau mau nikah silahkan, itu kata Abah.
Tapi kalau mama, kalau ibu saya itu enggak, ibaratnya belum sepenuhnya lah setuju untuk saya nikah muda. Ya itu alasannya itu karena belum kuliah belum selesai, mapan belum. Kata si Din kan, kata si mama ini, kalau kamu nikah muda kayak apa kamu kasih makanan orang? Nah itu pasti standar alasan orang tua biasanya. Kan, pasti kayak gitu alasan orang tua. Itu kan untuk apa namanya, anggaplah kekhawatiran orang tua. Ya, kekhawatiran orang tua di mana anaknya yang mungkin secara usia, secara apa namanya, pendidikan belum selesai. Nah, mohon maaf Bib, jadi ini masih berkuliah Bib ya? Masih kuliah. Masih berkuliah. Di mana Bib? Di Sengatta. Nah, Sengatta. Kebetulan saya juga salah satu alumni Sekolah Tinggi Agama Islam. Dulu masih di Tarbiyah, S1 Tarbiyah. Nah, Habib sekarang di mana jurusan? Jurusan saya Ahwalus Sasiyah. Tentang apa itu? Hukum, tentang Ahwalus Sasiyah itu jurusannya tentang hukum keluarga. Hukum keluarga. Jadi sekarang statusnya masih kuliah nih? Masih kuliah. Nah, nikah udah? Nikah udah. Kuliah masih proses? Masih proses. Berarti ini udah skripsi atau gimana? Atau KKN? Skripsi. Nah, ini saya mau membuktikan, Kak. Betul. Kan kenapa ibu saya itu melarang keras juga nikah dini sebelum kuliah belum selesai? Kata beliau takut kuliah itu enggak sampai selesai. Nah, karena beliau kan dengar dari cerita orang-orang aja kan, tetangga kan, kalau nikah duluan bakal enggak selesai itu. Kuliah bakal enggak selesai ini itu. Nah, itu beliau itu dengar dari omongan orang aja. Betul. Nah, jadi dari situ saya mau membuktikan ke ibu saya bahwasanya nikah muda itu enggak mesti orang nikah muda itu kuliahnya terbengkalai. Itu tergantung per orang masing-masing. Kembali ke orangnya, kembali kepada orangnya masing-masing. Jadi itu saya mau membuktikan itu kepada ibu saya. Dan alhamdulillah sekarang dari semester pertama sampai semester tahap akhir ini saya tidak pernah ngulang. Bahkan ini lagi proses KKN dan nyusun skripsi. Iya. Istri juga begitu. Kalau istri saya berhenti di tengah jalan lah. Ada permasalahan gitu. Mungkin dalam artian kan ini kan sudah punya anak Bib ya? Sudah punya anak, mungkin tanggung jawabnya lebih ke keluarga, ke rumah tangga Bib ya? Ya itu alasan, termasuk salah satu alasan kenapa dia berhenti. Satu, dia mau fokus menjaga anak katanya. Itu kan larinya ke pribadinya istri ya? Pribadi istri. Kalau Habib sendiri mungkin nggak melarang, monggo-monggo aja untuk kuliah. Kalau saya orangnya Kak, ya simple lah ibaratnya. Kalau dia mau lanjut kuliah silahkan. Kalau mau berhenti ya silahkan. Tapi saya berharap sebenarnya kemarin itu lanjut aja, maksud saya kan. Lanjut, siapa sih nggak mau istrinya sukses juga kan, sama seperti suaminya kan. Tapi ya istri alasannya alasan istri itu kenapa berhenti kuliah itu Kak, membuat hati saya gemeter juga dengarnya. Alasannya apa tuh? Alasannya itu, Bang, dia kan manggil saya Abang, nih istri manggil saya Bang gitu ya. Adik ini berhenti bukan karena ada masalah dengan dosen atau apa katanya. Tapi Ading ini berhenti satu niatan Ading katanya, mau menjaga cucunya Rasulullah. Nah, di situ membuat hati saya gemetar dengan istri saya. Betul. Artinya kan Habib ini, mohon maaf Habib, usia berapa sekarang Habib? Sekarang menginjak 23 tahun. 23 tahun. Pas nikah umur 21 tahun. 21 tahun. Mungkin untuk sebagian orang usia 21 saat nikah ya. Iya. Itu usia-usianya produktif dalam mungkin berkegiatan, mungkin dalam hal lain. Tapi Habib juga membuktikan, saya nikah di usia 21, saya masih bisa kuliah. Iya. Tadi kan di awal disampaikan bahwa Habib juga sibuk di majelis ya. Iya, mengurus majelis, kegiatan majelis. Masih bisa Habib ya? Masih bisa. Masih bisa. Jadi tidak ada namanya larangan istri atau ada. Gimana? Alhamdulillah. Istri saya Kak, kalau masalah keagamaan, apalagi masalah majelis, mendukung. Dia tidak pernah melarang, malah mendukung. Kalau guru saya kan, saya punya guru kan, Guru Mahdi Ilhami. Beliau itu pimpinan majelis kami ya. Di Ar-Raudhah ya? Iya, dia majelis Ar-Raudhah. Kalau bisa tonton live streamingnya majelis kami setiap malam Rabu di majelis Ar-Raudhah, akun Facebooknya Ar-Raudhah Sangkulirang kalau bisa. Buat teman-teman mungkin yang mau majelis online ya, yang mungkin nggak bisa ke Sangkulirang atau mungkin di Sangkulirang juga mungkin notabene-nya
ada kesibukan, ya mungkin bisa sambil ngerjakan yang lain di rumah sambil streaming. Nah jadi lanjut, kalau guru saya menelpon, istri saya nggak pernah larang. Si bang, datang bang, itu guru nelpon. Malah kalau saya lagi tidur, kalau guru saya nelpon, dibangunin. Bang ini guru nelpon. Alhamdulillah kalau istri saya itu masalah keagamaan nggak pernah larang lah. Nah kecuali kalau istri saya itu memang kalau dilihatnya hal-hal yang tidak penting saya lakukan itu baru dia larang. Kayak ngumpul-ngumpul kurang jelas mungkinnya. Berarti ya itu tadi membuktikan buat teman-teman yang mungkin masih takut ya. Ya nggak usah teman-teman yang jauh lah. Saya pribadi di usia 21 saya masih berkecimpung dengan dunia saya pribadi. Ya, alhamdulillah saya baru menikah di usia 27. Iya, kebanyakan memang Kak, karena laki-laki itu takut pada masa usia seperti itu menikah. Karena dia berpikiran memang, aku nanti kalau nikah nggak bisa jalan, nggak bisa ikut teman-temanku lagi nih, nggak bisa nongkrong lagi. Nah mungkin ada tips Bib ya, sebelum kita menikah mungkin dengan pasangan kita ada namanya buat komitmen ya, buat komitmen bahwasanya kalau saya nanti nikah sama kamu, nanti saya akan begini, saya akan begitu, disepakati dulu sebelum kita menikah, mungkin gitu. Ada kami ada itu. Salah satu almarhum abah, almarhum abah dan mama sekaligus juga ibu berpesan dengan istri, dengan mertua saya juga kan ngomong, Aal kalau ada kegiatan, kalau ada gurunya mengajak kemana-mana jangan dilarang. Itu komitmen kami bersama. Alhamdulillah mertua karena mertua saya kan orang di keagamaan juga. Orangnya mertua saya alhamdulillah imam masjid, paham agama, imam masjid Ar-Rahmah, bahkan masjid Sangkulirang. Betul. Alhamdulillah beliau setuju, malah beliau tidak pernah melarang kok, masalah yang seperti itu tidak pernah melarang. Komitmen itu disetujui antara kedua belah pihak, orang tua dan istri juga lah. Jadi itu teman-teman, kalau kita mau menikah ada rasa ketakutan, takut dilarang istri, mungkin mertua, atau bahkan mungkin ada ketakutan secara pribadi, takut tidak bisa berkumpul dengan teman. Atau mungkin misalnya kita punya komunitas setelah nikah kita tidak bisa bergabung, itu semua bisa dibimbing, itu semua bisa diatur atau disepakati di awal sebelum kita menikah. Nah terus untuk ini Bu, untuk kiat-kiat lah, mungkin kan nikah itu nggak mudah ya. Nikah itu kan ibadah, kata Rasulullah kan, dari kita bangun mata kita di pagi hari sampai kita tidur lagi, bahkan tidur pun itu semuanya ibadah ya. Nah selama ini Habib menikah dari awal sampai dengan sekarang sudah punya anak satu ya? Satu, alhamdulillah. Nah itu ada nggak yang menurut Habib mungkin dirasakan yang berbeda antara belum sama sesudah? Ada ya? Pasti. Apa itu yang dirasakan? Sebelum menikah itu kita, misalnya sebelum nikah kan Kak, perbedaannya itu sebelum nikah itu kalau ada masalah itu, masalah pribadi, ya kita menampung sendiri, pusing sendiri, stres sendiri ya kan, namanya belum punya teman hidup kan. Nah jadi setelah menikah perbedaannya enak kita, kalau ada permasalahan ngomong sama istri, kalau perbedaan masalah itulah duniawi. Kalau masalah rezeki lebih malahan banyak Kak. Nah jadi ada yang antik, saya membuktikan sendiri bahwa orang menikah itu pasti rezekinya datang dari mana saja. Betul. Nah saya membuktikan sendiri, seminggu sebelum menikah saya tidak punya uang apa-apa, dan mahar itu kan wajib uang dari penghasilan suami sendiri kan, calon suami kan. Jadi bingung saya, istri saya minta uang mahar 260.000, 260.800 rupiah. Unik juga Bibi ya? Unik. Dia minta kan. Jadi pada saat itu saya nggak punya uang, nggak, bingung. Masa minta sama orang tua kan? Iya. Padahal ini mahar kan wajib dari suami, dari hasil jerih payah suami. Jadi bingung saya. Kayak apa caranya? Minggu sholat terus berdoa, berusaha kan. Alhamdulillah 3 hari sebelum saya nikah saya dapat WA dari guru Mahdi, Al kita kesini hari ini, jadwal ini kesini. Apa itu, majelis atau majelis gimana? kegiatan majelis. Hari ini kita ke desa ini, kegiatan ini. Alhamdulillah. Tapi saya dalam berkegiatan itu saya tidak ada sama sekali berharap dapat uang dari itulah ibaratnya kan. Tapi alhamdulillah berkat acara itu saya mendapatkan uang yang
yang diminta istri saya. Sesuai yang diminta. Rezekinya tidak disangka-sangka, Bib. Iya. Tapi saya potong dulu, Bib. Ini kan tadi katanya majelis dipanggil kemana gitu. Iya. Ya mungkin biar teman-teman bisa lebih jelas, siapa tahunya ada mungkin ada momen-momen tertentu. Memang sih kalau sepengetahuan kami ya, jadi Majelis Ar-Rodah ini juga selain buka majelis di majelis ada sekretariatnya juga menerima mungkin panggilan, Panggilan, kayak mungkin untuk acara-acara Isra Mi'raj, Maulid, hari besar Islam lah. Iya. Selain juga Guru Mahdi sebagai pengasuhnya juga di situ penceramah ya, dan juga mungkin ada Maulid Al-Habsinya ya. Ada. Maulid Al-Habsinya. Jadi sekalian satu rangkap Maulid Al-Habsi di. Justru malahan majelis itu pertama awal mula majelis itu. Maulid Habsi yang taklimnya enggak ada pertama ya kan? Awalnya. Iya, awalnya itu enggak ada. Nah, jadi itu teman-teman siapa taunya ada mungkin berkesempatan mungkin yang nonton ada pengurus masjid atau pengurus langgar atau mungkin teman-teman sekalian ada mungkin acara tasmiyah juga biasanya. Acara tasmiyah pernikahan bisa dipanggil untuk mengisi kegiatan atau acara di acaranya teman-teman atau semua yang ada di acara tersebut untuk diisi. Nah, kita lanjut, Bib. Jadi ini sambil promosi majelis ya. Ya. Jadi sambil majelis ini dipromosikan dan kalau nggak salah majelis ini kan mau buat sekretariat baru atau gimana itu? Mau membuat ini tempat majelis tersendiri. Buat majelis tersendiri. Iya, sekarang kan majelisnya itu berada di rumah pribadi Guru Mahdi. Betul. Walaupun atas nama Majelis Ar-Rodah. Tapi ya cukup Kak. Penontonnya channel Jerry Muhammad agar tahu, siapa taunya ada dengar omongan-omongan dari luar. Oh, itu rumahnya Guru Mahdi itu didirikan oleh proposal ini. Oh, tidak, itu rumah Sidin pribadi. Oke, saya menjelaskan. Jadi dari dari majelis ini saat ini mau membuat sebuah tempat khusus yang kabarnya itu kita mau buat ini namanya majelis khusus dan juga ada kamar-kamar untuk para tamu habaib dan sebagainya yang nanti mungkin berkunjung jauh ke majelis. Dan mungkin nanti juga di sini bisa open donasi teman-teman. Mungkin bisa nanti hubungi juga nomor kontak WhatsApp ataupun kontak yang akan kita tampilkan nanti di sini, dan juga ada nanti nomor rekening mungkin siapa tahunya ada teman-teman yang mau kirim donasi atau infak terbaiknya silahkan. Dan juga kami membuka sebenarnya open donasi juga untuk pembangunan majelis At-Kausar ya. Masjid atau musola Al-Kausar milik Pondok Pesantren Rusada Sangkulirang. Nanti juga open donasi di sini boleh, nanti siapa tahunya ada yang pengen infak sedekah, kebetulan mau dekat bulan suci Ramadan ya. Iya, betul. Sebetulnya mau kan katanya kalau misalnya berinfak sedekah di bulan suci Ramadan dilipat gandakan. Nah, siapa tahunya bingung mau infak sedekah mana, ya silahkan mungkin nanti kita tampilkan nomor rekening kedua open donasi yang kita tampilkan, yaitu pembangunan majelis Ar-Rodah Sangkulirang dan juga pembangunan masjid Al-Kausar milik Pondok Pesantren Rusada Sangkulirang. Nah, mungkin sebagai pertanyaan berikutnya, Bib, ini mungkin pertanyaan yang sisipan atau titipan dari teman-teman. Kebanyakan, Bib, nikah itu kan secara finansial takut. Mungkin tadi yang disampaikan Habib di awal, orang tuanya Habib gitu, dalam artian ibu ya, mengatakan, nanti kamu mau ngasih makan apa sama istrimu, sedangkan kamu kan laki-laki, punya tanggung jawab besar. Itu ada kekurangan nggak, Bib, selama nikah ini? Alhamdulillah, tidak pernah kekurangan. Alhamdulillah, cukup. Dapur saya menyala terus apinya, alhamdulillah. Iya. Yang penting berusaha. Itu orang yang merasa takut kalau nikah, takut nggak bisa kasih makan, itu orang yang malas saja itu. Betul. Lagi pula nikah itu adalah sunnahnya Rasulullah. Sunnah Rasulullah. Dan juga bentuk ibadah, Bib ya. Iya, bahkan orang yang Rasulullah pernah bersabda, saya lupa itu dari sahabat siapa, orang yang tidak menikah itu orang yang paling miskin. Allah. Miskin kata Rasulullah. Karena kalau nikah itu rezeki kita laki-laki nih dan rezeki perempuan sebagai istri kita gabung jadi satu keluarga. Belum lagi kalau punya anak. Kita kalau punya anak lagi ditambah lagi rezekinya. Yang penting satu kata Allah, berusaha dan berdoa, selalu beribadah pada Allah. Jadi alhamdulillah, Bib ya, selama nikah tidak pernah kekurangan. Padahal Padahal tuh kuliah belum selesai, Bib ya. Anak sudah ada. Mungkin pikirannya belum lagi kuliah ini dari Sangkulirang bolak-balik ke
Bolak-balik ke Sangatta. Ke Sangatta. Iya, kita. Itu nggak cukup uang 100-200 ribu. Iya, betul. Dan itu setiap minggu, Bib ya? Setiap minggu. Setiap minggu. Untuk Dalam sekarang sebulan 4 kali. 4 kali. Bukan lagi dalam arti saya anak weekend juga dulu, Bib. Jadi kalau dulu sebulan cuma 2 kali. Ya kan? Sebulan 2 kali. Ini Habib sebulan 4 kali. Artinya setiap minggu berangkat. Iya, dan betul. itu membutuhkan dana tidak sedikit. Tidak sedikit. Ditambah lagi dapur harus nyala, belum mungkin popok, mungkin susunya iya, dan betul. sebagainya. Alhamdulillah semua tercukupi ya. Iya, mungkin Allah itu maha tahu kan. Allah itu maha tahu, al-alim. Allah itu tahu bahwa hambanya ini, oh ini hambaku ini mungkin sekarang keadaannya lagi Sulit. lagi sulit. Jadi aku kasihlah anaknya ini untuk susu badan aja, nggak usah dikasih untuk nyusudot gitu. Jadi pengeluaran yang seperti itu alhamdulillah kita bisa alihkan ke lain gitu. Betul. Bisa nabung juga katanya. Bisa nabung, alhamdulillah bisa nabung. Dan alhamdulillah saya dikasih istri pembisnis. Nah, gitu. Jadi alhamdulillah memang kalau kita menikah itu ya nggak mungkin lah suami istri itu kekurangan, semua pasti ada masing-masing punya kelebihan. Alhamdulillah saya dikasih istri bisa pembisnis orangnya. Jadi usaha di rumahan gitu ya? Iya, usaha di rumah online gitu ya. Orang sepatunya mau dipromosikan mungkin? Oke, bisa kalau misalnya mau beli alat make up, gincu, parfum, betul. Terus ya yang lainnya lah istri saya bisa kalau mau langsung saja beli ke alamat linknya mungkin iya, nanti alamat linknya nanti dikasih Facebook ya. Ya. Facebooknya itu namanya Hilwasel. Nanti kita tampilkan di sini. Ilwasob, salah Ilwasob. Nanti kita tampilkan di layar biar teman-teman mungkin kalau mau belanja lewat Habib lewat istri Habib yang perlengkapan kapan disampaikan nanti. Juga nanti kita tulis di deskripsi. Mungkin biar lebih jelasnya. Nah, mungkin ada pertanyaan terakhir nih, Bib. Oke. Sebagai penutup juga. Dan ini juga mau bulan suci Ramadan nih, Bib. Konon katanya bulan suci Ramadan ini kan, Bib, bulan penuh berkah. Iya. Nah, bagi Habib yang mungkin sudah menikah, yang usia muda ini kan, sahur itu mungkin sudah berbeda, Bib ya? Saya pengen tahu kenikmatan sahur sama istri nih, di usia, kan kalau saya nikah umur 27 dan ibaratnya diceritakan pun tidak begitu rame lah. Iya. Banyak teman-teman yang usia mungkin 27, bahkan mungkin di atas 27. Tapi Habib umur 21 udah nikah. Nah, kalau di bulan suci Ramadan ini kan ada momentum sahur, ada momentum buka puasa, bahkan ibadah-ibadah yang lainnya. Menurut Habib gimana sih? Selama beristri ini ada halangan kah atau makin nyaman atau gimana? Menurut saya makin enak, Kak. Nah, dulu kan saya kan masih sama orang tua kan. Saya itu setiap subuh itu pasti kan saya tidur di atas loteng kan, rumah saya beloteng kan. Jadi setiap mau sahur itu saya kan orangnya tidurnya tidak bisa di bawah jam 10, pasti di atas jam 10. Jadi setiap sahur itu digedor dari bawah itu pakai sapu itu. Jadi bangun. Iya, baru bangun sama orang tua saya. Tapi dan alhamdulillah selama beristri ya dibangunnya secara sosmed lah. Yang bangun yang sudah sahur ini waktu ini ada cara yang itu jadi ibadah loh, Bib. Iya, jadi ibadah. Cara bangunkan istri ke suami, suami menyambut saat bangun pun itu jadi ibadah, Bib. Dan yang lucunya gini kan saya kan bertetangga nih, bersebelahan dengan rumah guru saya. Nah, jadi setiap subuh itu kalau istrinya guru saya ini Bu Rohimah, salah satu pengajar di MTS Nursadah. Setiap subuh itu kalau dia ndak dengar suara kami, kalau jam 2, jam 3 itu, beliau manggil, digedor beliau pintu. Bangunin sahur ya? Al bangun, sudah sahur belum? Nah, itu alhamdulillah kalau bertetangga dengan guru atau dengan orang memang, apalagi kalau kita sebagai tetangga juga ibaratnya open terbuka dengan tetangga lainnya. Nggak, yang uniknya itu Kak, kenapa sampai bisa guru itu membanguni kita? Mungkin karena mungkin dia merasa namanya kekanakan kan, nikah kekanakan kan takut umur masih muda. Iya, masih muda. Jadi beliau berpikir mungkin anak-anak ini belum bangun nih jam segini nih, jadi dikhawatirkan. Jadi berinisiatif membangunkan Habib sekeluarga ya. Itu yang uniknya saya. Nah, juga ini Bib, di channel saya ini sebenarnya dari awal konten-kontennya tuh banyak membahas tentang kegiatan pramuka sebenarnya, Bib. Dan juga mungkin untuk diketahui teman-teman, Habib juga sebenarnya
dulunya pernah ikut anggota pramuka ya? Ya, ini lucu Kak. Ini boleh saya cerita nih. Boleh. Jadi gini, dulu saya pernah mau dikirim sama beliau ini kan kakak pembina saya dulu, pelatih kami di pramuka orangnya. Jadi pada saat mau pengiriman, selama untuk menjelang pengiriman itu kami itu latihan. Saya ikut latihan serius, latihan. Itu pas LT3 ya, mau ke Sangatta kita ya. Jadi latihan. Oke. Ternyata guru Mahdi ini mendengar. Al mau dikirim ke sini. Kan beliau tahu saya ini fisik lemah. Saya fisik lemah. Jadi kata beliau, orang tua sudah mengizinkan berangkat. Tapi guru Mahdi ini bilang ke ibu saya, kok bisa Al nggak usah berangkat lah. Al itu lemah orangnya ya kan. Nah, khawatir guru. Ya, khawatir. Saking mungkin sudah kayak anak sendiri ya. Jadi orang tua saya ini ikut, apa kata guru saya, Al nggak usah berangkat, nggak jadi berangkat. Karena ini tadi alasannya kan. Jadi yang lucunya ini gini Kak. Sholat maghrib kan malam majelis kan. Itu masih MTS berarti ya? Masih MTS. Di Nurusada. Dulu maulid kita masih di Suratul Mustaqim. Betul. Jadi saya duduk di pinggir teras, sambil kayak gini duduk saya itu. Kayak gini nunduk. Jadi teman-teman lewat. Apa namanya nih sedih merenung ya? Merenung kan teman-teman lewat. Jadi saya merenung, diam aja merenung. Teman-teman lewat. Al kamu kenapa? Pas teman-teman itu nanya kamu kenapa, pas saya menjawab itu langsung sedih hati saya. Jadi saya nangis kayak anak kecil, memang masih MTS kelas berapa itu ya? Nangis saya Kak. Aku tidak diizinkan ikut. Ya, jadi teman-teman itu ketawa semua sampai sekarang kalau kami ngumpul itu yang diceritakan teman-teman. Iya, dijadikan bahan olok-olokan sama teman-teman. Padahal teman-teman karibnya memang itu ikut semua. Iya, teman-teman karib saya yang dekat betul sama saya ikut semua. Kok saya yang udah ikut gitu loh, sudah ikut latihan, sudah mau dirancanakan, kami Al ikut lomba azan ini, lomba ini, ya kan? Betul waktu itu. Ya. Jadi sudah latihan ternyata, sudah menjelang detik-detik pengiriman, kenapa gagal itu? Tapi alhamdulillah, hikmahnya alhamdulillah teman-teman di sana kesusahan katanya, Al kami kepecahan telur, makan lapar ini, Al susah ini, berarti ini hikmah, jadi berarti memang ibaratnya kalau kita mahabbah dengan guru, ibaratnya taat dengan guru, ada hikmah yang mungkin Allah anugerahkan ke guru kita, terus sampaikan ke kita yang mungkin kita nggak tahu. Gitu. Banyak kita itu memang kadang-kadang memandang sebelah mata atau memang memandang hanya isapan jempol semata. Padahal guru itu memang mengetahui tentang kondisi kita sesungguhnya. Apalagi memang dari kecil Habib kan memang dekat dengan Guru Mahdi. Ya itulah, memang waktu itu perkemahan LT saat itu memang hujan besar, hujan deras, memang kondisi juga memang waktu itu kalau nggak salah di Sangkima juga kondisinya memang kondisi yang ya memprihatinkan, ya becek lah apalah. Sedangkan anak-anak dari Sangkulirang waktu itu yang kita bawa, ya bisa dikatakan anak-anak yang paling kecil, kelas 7, kelas 8. Iya, sekecil itu kan. Kelas 7, kelas 8 MTS. Jadi saat itu saya mulai tidak ikut lagi dalam organisasi pramuka. Tapi bukan berarti saya tidak ikut itu, saya tidak senang dengan pramuka. Tapi masih menggemari, Bu ya? Iya, masih menggemari. Dan memang waktu itu Habib ini termasuk yang semangat, karena memang kita canangkan untuk kegiatan-kegiatan agama, beliaulah yang mewakili azan, terus ada juga lomba-lomba dan sebagainya. Masih sekolah dasar sudah ikut kan? Kita kemah-kemah saya sering ikut. Dulu beliau ini sekolah di Madrasah Ibtidaiyah ya, yang sekarang jadi Min 2 Kutim. Ya, beliau itu lulusan dari sana juga, dan waktu itu saya memang sering main-main ke Min juga, sudah memang ada jiwa pramukanya ada, hanya saja memang mungkin secara fisik beliau belum begitu mampu. Karena saya memang punya riwayat penyakit malaria, sampai dokter yang ngobatin saya itu ngomong pas saya sudah sembuh kan, pas saya datang lagi, kukira kamu itu yang dikuburkan kemarin di kubur muslimin itu katanya. Saking lemahnya saya diketahui dokter juga. Nah tadi kan ngomong-ngomong Bib, ada apa namanya mau ikut lomba azan ya, sempat nggak jadi ya. Mungkin boleh Bib ngaji lah, Bib ngaji untuk sebagai penutup juga, satu surah lah terserah. Surah Al-Fatihah aja lah. Boleh ya? Boleh. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Terima kasih Bib atas bincang-bincang santainya. Lain waktu mungkin kita bisa ketemu lagi dengan pembahasan yang lebih keren lagi. Dan saya sebagai pemilik podcast betul-betul terima kasih atas kesempatan ini. Dan buat teman-teman yang bisa memetik hikmah dari pembahasan-pembahasan kami tentang nikah muda ini, justru nikah muda itu tidak sulit. Apa yang disusahkan itu menjadi kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Dan juga apa yang jadi ketakutan-ketakutan itu jadi sebuah keberanian yang bisa diambil sebagai hikmah dan pelajaran bagi teman-teman yang lain. Jangan takut untuk nikah muda, karena nikah muda juga salah satu adalah cara untuk meninggalkan daripada sebuah kemaksiatan, yaitu meninggalkan namanya atau mendekati sebuah zina tadi itu. Dan lagi sebagai penutup, nikah muda itu juga adalah salah satu cara atau ibadah yang disunahkan Rasulullah, ya. Atau nikah itu sebuah yang disunahkan Rasulullah, dan itu adalah ibadah yang dari pagi saat terbukanya mata dan tidur lagi tetap dihitung menjadi amal ibadah. Bahkan tidurnya pun menjadi amal ibadah. Dan yang paling spesifiknya lagi, tatapan wajah antara istri dengan suami adalah sebuah ibadah. Mudah-mudahan kita semua disampaikan ke bulan suci Ramadan nanti dan dilancarkan ibadah puasanya serta ibadah-ibadah sunnah di dalam bulan suci Ramadan. Saya Jari Muhammad, saya Said Muhammad Al-Farizi, ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa'atina ma qad sa'alna min 'ataya